Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Lulu Mi'rajul Hikmah, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM, MPDI, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi 4 tokoh filsafat Muslim. Siapakah itu? Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sobah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi termasuk bapak filsafat pertama di dunia. Al-Kindi dilahirkan di Kufah, yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 1800 Hijriah. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga yang berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan dari Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi juga menulis banyak karya filsafat, di antaranya yaitu ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Dan juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Karya Al-Kindi dalam bidang astronomi, Al-Kindi menulis sebanyak 16 buku. Di antaranya yaitu Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah Fi Sifatil Istarlab Bil Handasah, dan Kitab Tanaha Jarmul Alam. Dalam bidang yang lain seperti ilmu alam dan fisika antara lain, Kitab Ilmu Ar-Ra'di wal Barqi wal Atsalji wa Asy-Syawaiq wa Al-Matar. Nah, selanjutnya Kitab Fi Al-Basyariyat. Selanjutnya Risalah Fi Warzaqati As-Sama, dan Kitab Fi Al-Ajram Al-Ghoisyah. Pemikiran filsafat Al-Kindi. Apa itu? Yaitu pemikiran filsafat Al-Kindi adalah filosof pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Ia melicinkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Ia melicinkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Ia juga memberikan dua pandangan berbeda. Yang pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Yang kedua apa? Yaitu memandang agama sebagai ilmu ilahiyah. Pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Kedua, memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahiyah dan menempatkan
di atas filsafat. Ilmu ilahiyah itu diketahui lewat jalur Nabi. Oleh karena itu, melalui penafsiran filosofis, agama menjadi selaras dengan filsafat. Nah, bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Itulah tokoh filsafat pertama, yaitu Al-Kindi. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Sina. Siapakah itu Ibnu Sina? Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal dengan sebutan Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Ibnu Sina juga dikenal sebagai siapa? Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia dilahirkan di Ashana dekat Bukhara pada tahun 1800 Masehi. Dan Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi. Selanjutnya, karya Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai karya diantaranya Asy-Syifa, yaitu tentang kesehatan dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Yang kedua, An-Najat, yaitu ringkasan kitab Asy-Syifa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Ishar wa Tanbihat, yaitu merupakan buku filsafat terakhir dan yang paling baik. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Menurut Carlos Nalino, buku ini bersifat filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Yang kelima, Al-Qunun fi Tibb, yaitu merupakan buku yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan buku standar di Universitas Eropa. Itulah karya Ibnu Sina. Pemikiran filsafat Ibnu Sina yaitu teori emanasi Ibnu Sina dari ta'aqqul Tuhan terhadap dirinya. Pemikiran filsafat Ibnu Sina yaitu teori emanasi Ibnu Sina dari ta'aqqul Tuhan terhadap dirinya, memancarkan akal satu, dari akal satu memancar akal dua, dan langit satu. Pemikiran filsafat Ibnu Sina. Pemikiran filsafat Ibnu Sina yaitu teori emanasi Ibnu Sina dari ta'aqqul Tuhan terhadap dirinya, memancarkan akal satu, dari akal satu memancarkan akal dua, dan langit satu. Begitu seterusnya sampai akal ke-10 dan bumi. Ibnu Sina memandang bahwa jiwa adalah jauhar rohani yang merupakan kesatuan antara jiwa dan jasad bersifat eksiden, yakni binasa. Menurut Ibnu Sina, jiwa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dalam diri manusia akan hancur bersama matinya badan, karena fungsinya bersifat fisik atau jasmani.
sehingga balasannya diwujudkan di dunia saja. Sedangkan jiwa manusia karena berhubungan dengan hal yang abstrak dari Tuhan, maka balasannya akan diterima di akhirat kelak. Roh manusia yang tinggal yang mendapatkan balasan tersebut. Selanjutnya, konsep wajib al-wujud menjadi bukti adanya Tuhan, dan mungkin al-wujud bi zatihi atau wajib al-wujud bin ghairihi adalah menjadi bukti adanya alam jagat raya. Itulah pemikiran filsafat Ibnu Sina. Selanjutnya, tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yang bergelar Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tusi, sekarang dekat Mesed, salah satu daerah Khorasan, yaitu sekarang di wilayah Iran. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula beliau wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, ushul fikih, tasawuf, mantek, fikih, filsafat, dan lainnya. Salah satu karyanya Imam Ghazali adalah, yaitu yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Artinya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yaitu sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi ekstorik dan esoterik Islam. Karya selanjutnya adalah Maqasid al-Falasifat atau tujuan-tujuan para filosof. Kitab ini berisi tentang apa? Yaitu tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat yang dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik, fisika, dan ilmu alam. Selanjutnya, Tafahud al-Falasifah atau kerancauan pemikiran para filosof. Dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, serta dijelaskan juga dengan ketidaksesuaiannya dengan akal. Pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali, yaitu dalam Al-Munqidh bin Al-Dalal, Imam Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof segala Pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali, yaitu dalam Al-Munqidh bin Ad-Dalal, Imam Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian kepada pertama, pengikut ateisme, yaitu Ad-Dahriyun. Kelompok ini merupakan golongan filsafat. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Mereka juga berkeyakinan bahwa hewan berasal dari sperma dan sperma berasal dari hewan. Dari zaman dahulu,
dari zaman dahulu dan selamanya tetap akan seperti itu. Itu adalah pemikiran dari pengikut ateisme. Menurut Imam Al-Ghazali, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya yang kedua, pengikut paham naturalisme atau at-tabi'iyun. Nah, siapakah itu? Mereka adalah golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan, tumbuh-tumbuhan, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Tokoh yang terakhir adalah Imam Al-Farabi. Siapakah itu Imam Al-Farabi? Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Kazakhstan pada tahun 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filosof, dan ahli hukum Islam dari Farab, Kazakhstan. Orang-orang barat mengenalnya sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, atau Abu Nasir. Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang sering disebut sebagai guru kedua, mengikuti Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama. Ia berperan menerjemahkan teks-teks Yunani selama abad pertengahan. Risalah dan tafsirnya pun memengaruhi banyak filsuf terkemuka, seperti Avicenna dan Maimonides. Karya Imam Al-Farabi. Karya utama dan orisinal Al-Farabi adalah Ihya al-Ulum atau klasifikasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Mabadi Ahlul Madinah Al-Fadilah, yaitu tentang prinsip masyarakat dari negara paripurna. Karya selanjutnya yaitu As-Siyasah Al-Madaniyah, yaitu tentang prinsip politik madani. Dan karya selanjutnya, Kitab Musyik Al-Kabir, yaitu tentang buku besar musik. Selanjutnya, Kitab Fi Al-Mantiq Al-Khitobah, yaitu tentang buku pengajaran ilmu logika. Karya Imam Al-Farabi secara umum, yaitu metafisika dan kosmologi. Selanjutnya, psikologi dan kejiwaan. Selanjutnya, logika dan filsafat termasuk di dalam matematika dan filsafat alam. Pemikiran filsafat Imam Al-Farabi. Pemikiran filsafat Al-Farabi meliputi hubungan agama dan filsafat. Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat dan agama saling berhubungan dan konsisten. Pemikiran filsafat Al-Farabi Pemikiran filsafat Imam Al-Farabi dari segi politik. Al-Farabi berpendapat bahwa negara ideal yang dapat membawa kebahagiaan rakyatnya adalah negara utama, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Pemikiran filsafat selanjutnya yaitu filsafat emanasi. Al-Farabi berpendapat bahwa Allah menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada dengan cara pancaran. Itulah pemikiran-pemikiran tokoh filsafat dunia muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.